Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mia Audina Adianingsih dengan NIM 2210252008 dari kelas pengantar bakteriologi proteksi B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haliatur Rahma, SSIMP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang bakteri patogen yang menyerang tanaman, yaitu pada tanaman singkong atau Manihealth esculenta. Tanaman singkong merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, tanaman singkong dapat tumbuh dengan baik. Di Indonesia sendiri, tanaman singkong merupakan komoditas ketiga setelah tanaman padi dan jagung. Tanaman singkong tersebar luas di wilayah Indonesia, baik sebagai tanaman tegal ataupun perkebunan. Nah, dari tanaman yang terlihat atau yang didapatkan yaitu tanaman singkong atau Manihealth esculenta yang terserang bakteri Xanthomonas axonocodis. Adapun ciri-ciri dari bakteri yang menyerang tanaman ini yaitu berbentuk basil, memiliki ukuran 1,6 kali 6 mikrometer, merupakan atau termasuk bakteri gram negatif, tidak memiliki kapsula dan juga tidak membentuk spora dan hanya memiliki satu flagellum. Gejalanya diawali dengan bagian yang terserang itu berwarna kuning dan di sekelilingnya berwarna hijau tua. Ini adalah salah satu bentuk dari serangan lanjut, yaitu warna dari koloninya yaitu berwarna kecoklatan atau coklat tua, dan jika semakin parah seluruh daunnya akan berwarna kuning, mengkeriput dan menyebabkan daun layu serta daun rontok. Tanaman yang terserang masih mampu membentuk tunas baru, akan tetapi tunas ini pun terserang juga sehingga ikut mati. Jaringan epidermis batang muda yang terinfeksi sering pecah dan pada cuaca yang lembab dapat mengeluarkan getah atau gum yang mengandung bakteri yang kemudian batang yang terserang akan mengering dan mati. Adapun daur hidup bakteri Xanthomonas axonocodis pathovarmanihotis ini biasanya melakukan penetrasi ke jaringan melalui luka pada jaringan epidermis atau mulut kulit. Bakteri lalu masuk ke dalam jaringan pengangkut dan meluas menghancurkan jaringan parenkim pada daun dan tunas muda. Pergerakan ke batang melalui pembuluh xilem, namun juga dapat melalui jaringan empulur batang. Sedangkan pada jaringan tua yang mengandung lignin hanya terbatas pada jaringan pengangkut. Bakteri menyebar ke tempat lain, terutama karena terbawa dalam stek yang terinfeksi, hewan, peralatan budidaya, dan percikan air hujan, terutama dari getah daun yang sakit dengan kelembapan jenuh selama 12 jam dan musim penghujan, serangan penyakit semakin meningkat. Dari video yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hawar bakteri merupakan penyakit penting bagi tanaman singkong. Jika lingkungan yang mendukung serangan hawar, bakteri mampu menurunkan produksi tanaman hingga 90-100%. Hal itu tentu saja sangat-sangat merugikan bagi para petani secara ekonomi. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan terhadap serangan bakteri ini yaitu yang pertama penggunaan varietas tahan, yang kedua penanaman stek sehat atau terbebas dari penyakit, yang ketiga yaitu pergiliran tanaman, yang keempat yaitu ada pemangkasan dan sanitasi perkebunan, dan yang kelima yaitu ada pemusnahan terhadap tanaman yang sakit terinfeksi. Baiklah, sekian yang dapat dijelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.